BTTH Kaisar Api, episode 104. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiaoyan dan rombongannya juga perlahan-lahan sampai di pintu masuk rumah lelang. Baru saja sampai di pintu masuk, Zulao juga mengeluarkan 3 token dan menyerahkannya langsung kepada gadis penerima tamu. Token di tangan Zhu tua baru saja muncul, dan beberapa gadis di depannya pun langsung terdiam. Jelas, mereka terkejut dengan token di tangan Zhu tua. "Tuan, silakan ikut saya." Gadis lain juga mengambil token di tangan Zhu tua, lalu melompat masuk bersama beberapa putri duyung, dan langsung menuju ke bagian dalam pelelangan. Orang-orang ini sebenarnya memiliki token berstandar tertinggi, dan aku khawatir mereka juga merupakan murid warisan dari Sekte Super. Adapun orang tua ini, dia bisa memimpin mereka tanpa token, dan aku khawatir dia juga seorang tetua senior dari sekte tertentu. Di depan, hatiku terus berpikir. Dibandingkan dengan yang tadi, gadis ini jelas lebih dewasa, dengan sedikit pesona yang bisa dihilangkan begitu saja, dan telinga kelinci di rambutnya juga sangat imut. Selain pesonanya yang murni, ia juga merupakan perpaduan antara kelucuan dan pesona. Intinya, saya khawatir jarang sekali menemukan wanita seperti itu di luar sana. "Tuan, saya tidak tahu apakah Anda di sini kali ini." Gadis itu juga punya ide. Tepat ketika ia hendak mengatakan sesuatu, ia tiba-tiba disela oleh penatua Zhu, "Bayi kecil, tunjukkan jalanmu," kata Zhu tua dengan suara lembut, tetapi ini adalah suara di telinga gadis itu, dan juga ada getaran di kedalaman jiwa. Semangat juang orang tua ini berfluktuasi sangat drastis. Aku khawatir Raja Xuanling saat ini tidak memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Gadis itu pun mengesampingkan rencana jahatnya, lalu bergumam pelan dalam hatinya. Beberapa orang mengikuti gadis yang memimpin jalan itu ke dalam rumah lelang, dan mereka menemukan bahwa ukuran rumah lelang itu sangat besar, dan jalan di dalamnya rumit dan kompleks. Mu Yingying juga mengikuti gadis itu dari dekat, tetapi entah mengapa, Mu Yingying samar-samar menyadari ada sesuatu yang tidak biasa dalam lelang ini. Alisnya yang ramping sedikit mengernyit, dan sesaat kemudian ia menggelengkan kepalanya. Lalu tanpa berpikir panjang, "Tuanku, ini ruang tamu Anda." Setelah gadis itu selesai berbicara, ia pun perlahan mengeluarkan kunci kuning dari tangannya, lalu membuka ruangan di depannya. Begitu ruangan dibuka, aroma dupa langsung menyebar. Dupa seperti itu jelas bukan berasal dari hal-hal biasa. Sepertinya keluarga kerajaan Xuanling benar-benar hebat. Xiaoyan juga diam-diam berkata, tetapi dia juga terkejut dengan dupa ini. Saat berikutnya, Xiaoyan juga melihat sekeliling. Ruangan ini memiliki luas hampir 100 meter persegi. Sebagian besar ruangan memiliki dekorasi yang sangat indah, set teh dan kursi tersedia dengan mudah, dan dinding energi yang tidak berwarna dan transparan juga muncul di depannya. Dari dinding bening dan transparan di sini, kalian bisa langsung melihat pusat lelang. Kalau kalian perlu melelang sesuatu atau menaikkan harga, tekan saja tombol merah ini. Gadis itu juga berkata pelan, "Ayo turun." Ketika Zhu tua mendengar kata-kata itu, dia pun berkata sedikit, "Semoga Anda puas berfoto." Gadis itu pun berusaha sekuat tenaga untuk tetap tersenyum, lalu perlahan keluar ruangan. Keluarga kerajaan Xuanling ini benar-benar hebat. Mu Feng juga diam-diam terkejut. Jelas, efek dupa ini saja sudah membuat mereka berkonsentrasi. Dupa ini juga luar biasa, belum lagi meja, kursi, dan bangku mahal ini. Adapun yang paling kuat, mungkin adalah dinding tak berwarna dan transparan di depannya. Mu Feng juga langsung menutup pintu, lalu datang ke sisi dinding yang tidak berwarna dan transparan, tatapannya menyapu, dan pusat lelang besar juga jelas muncul di mata Mu Feng. Sepertinya kita bisa melihat situasi luar dari dalam, tapi kita tidak bisa melihat situasi dalam dari luar. Keluarga kerajaan Xuanling ini sungguh cerdas. Yang pertama adalah melindungi privasi juru lelang, dan yang kedua adalah mencegah konflik yang disebabkan oleh pertikaian langsung di antara mereka, puji Mu Feng. Dong dong dong. Serangkaian ketukan di pintu juga terdengar. "Siapa itu?" Xiaoyan juga yang pertama berkata tiba-tiba ketika pintu ruangan diketuk. "Silakan masuk," kata penatua Zhu sambil perlahan duduk di kursi empuk. "Zhu tua." Pintu kamar didorong perlahan, dan sesosok berpakaian hitam masuk. Bahkan dengan kekuatan jiwa Xiaoyan yang luar biasa, ia tidak bisa membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Namun, Xiaoyan samar-samar dapat merasakan fluktuasi yang sangat panas pada pria berpakaian hitam itu, dan fluktuasi doki itu mungkin berada pada level Kaisar Do bintang 7.
Ini seharusnya dianggap sebagai kakak seniormu, Bisting. Dia agen rahasia kita yang bersembunyi di keluarga kerajaan Xuanling di Paviliun Fenxiang. Bisting, bagaimana penyelidikannya? Tanya Penatua Zhu perlahan. Melapor kepada tuanku, sepertinya situasinya tidak sesederhana itu. Keluarga kerajaan Xuanling tidak hanya merencanakan lelang ini, tetapi juga mengerahkan seluruh legiun pencinta naga. Sepertinya ada rencana besar untuk melawan keluarga Medusa. Dan orang yang disebut penyengat lebah itu juga ragu untuk mengatakan apapun. Lalu apa? Zulao juga menyadari keseriusan masalah ini, dan segera berkata, selain bekerja sama dengan Solomon, keluarga kerajaan Xuanling tampaknya terlibat dengan klan jiwa. Bisting juga berkata perlahan, klan jiwa. Sesaat kemudian, secercah keraguan melintas di mata Zhu tua. Jelas, ia tidak mengerti mengapa keluarga kerajaan Xuanling memiliki hubungan kerja sama dengan klan roh ini. Namun, gerakan-gerakan kecil ini masih terekam oleh Xiaoyan, dan sudut mulutnya pun berbisik, sepertinya kekuatan klan jiwa di benua Dodi ini juga tidak bisa diremehkan. Baiklah, kamu bisa kembali agar tidak ketahuan keberadaanmu. Ingat, keselamatan jiwa adalah prioritas utama, kata Zulao sambil tersenyum. Baik, Tetua Zhu. Setelah Bistinger selesai berbicara, dia pun menghilang ke dalam ruangan. Suasananya selalu aneh. Xiaoyan juga yang pertama berbicara, guru, kakak senior Bisting ini. Inilah yang dia paksakan, kata Penatua Zhu perlahan dan tak berdaya. Mungkin kau tidak tahu hubungan antara paviliun dupa pembakaran kami dan keluarga kerajaan Xuanling karena hubungan kami bagaikan air dan api. Baiklah, sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini. Setelah lelang ini selesai, akan ada pengalaman yang bisa kalian selesaikan bersama. Setelah Zulao selesai berbicara, ia memejamkan mata dan perlahan menunggu lelang dimulai. Beberapa orang mendengar kata-kata itu, meskipun mereka semua samar-samar menduga bahwa pengalaman ini mungkin ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Xuanling, tetapi mata mereka meredup dan mereka tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Suasana begitu hening hingga hanya berlangsung beberapa perempat jam. Melalui dinding yang tak berwarna dan transparan, Xiaoyan perlahan melihat seorang wanita bertubuh sangat seksi muncul di atas panggung kristal yang mempesona di tengah pelelangan. Mata indah wanita itu melirik sebentar, lalu bel berbunyi. Akhirnya akan dimulai. Dengan suara bel, Penatua Zhu, yang hanya memejamkan mata, juga membuka matanya dan menatap panggung kristal yang mempesona di tengah pelelangan. Dengan suara bel yang sangat nyaring ini, banyak ruangan pribadi di seluruh aula lelang juga menjadi sunyi. Karena mereka semua tahu bahwa balai lelang tingkat abadi ini adalah tempat pelelangan termegah selama 3 hari di Xuanshan. Banyak harta karun langka dilelang di sini, jadi mereka tidak berani membocorkan informasi apapun dengan gegabah. Saat ini, sudah ada banyak orang di ruang pribadi itu, dan masing-masing dari mereka duduk perlahan, sorot mata mereka memancarkan panas yang membara, lalu tatapan mereka langsung menembus dinding yang tak berwarna dan transparan, menatap kristal yang berkilauan. Seorang gadis cantik bergaun merah di atas panggung. Hehe, semuanya, selamat datang di lelang tingkat peri yang disponsori oleh keluarga kerajaan Xuanling. Akulah Blood Rose, dan aku akan memimpin lelang ini. Lelang 10 tahun sekali ini tidak akan mengecewakanmu. Aku ingat di lelang tingkat dewa terakhir, ada semangat juang yang cukup membuat para dewa petarung iri. Entahlah akan ada lagi kali ini. Harta karun langka apa yang telah lahir. Blood Rose juga melirik sekilas, lalu berkata perlahan. Saat ini, Blood Rose berdiri sendirian di atas panggung kristal yang berkilauan, dan tidak ada seorang pun di sekitarnya, karena lelang tingkat peri ini memang seperti ini. Ada ratusan kamar pribadi yang cukup mewah, semuanya berpartisipasi dalam lelang ini. Semua juru lelang menginap di kamar pribadi tersebut. Di atas panggung kristal yang mempesona, Blood Rose juga berdiri perlahan, dan kemudian mata indahnya menatap beberapa penghalang putih di depannya. Penghalang putih ini jelas merupakan ruangan pribadi untuk pelelangan. Blood Rose, kau juga harus tahu tujuan semua orang datang ke sini, jadi ayo cepat dan langsung ke intinya. Ya, ayo kita mulai. Detik berikutnya, ada sedikit ketidakpuasan di banyak ruangan pribadi. Jelas, meskipun mawar darah ini sangat menarik dan seksi, tujuan mereka juga sangat jelas hari ini. Lelang. Lelang ini sebenarnya tidak bisa mengisolasi suara. Xiaoyan juga bergumam. Ruang-ruang pribadi ini dirancang dengan teknik khusus, tetapi dinding yang tidak berwarna dan transparan ini menunjukkan bahwa itu adalah penghalang ki pertempuran, sehingga tidak dapat mengisolasi suara. Zulao juga tersenyum dan menjelaskan kepada Xiaoyan. Semuanya bagus, harganya dinaikkan demi kenyamanan lelang. Mu Feng juga menatap Xiaoyan dan berkata, lelang akan segera dimulai.
Xiaoyan juga tiba-tiba melihat sudut mulut wanita itu bergerak sedikit di atas platform kristal. Hehe, semua orang pasti sudah tidak sabar menunggu, jadi Qiang Wei tidak akan bicara lagi. Lelang keluarga kerajaan Xuanling telah resmi dimulai. Setelah Blood Rose selesai berbicara, ia perlahan memindainya. Meskipun sosok-sosok di ruang pribadi tidak dapat dilihat dari luar, Blood Rose secara naluriah menemukan beberapa fluktuasi yang sangat halus di beberapa ruang pribadi. Jelas, merekalah pemenang lelang ini. Tepat saat suara Blood Rose selesai diucapkan, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul dari panggung kristal di belakangnya. Cahaya itu berkedip, dan sepasang sarung tangan berwarna giok muncul di tangan giok mawar darah, tampaknya untuk melindungi barang lelang tersebut sebagian besar. Ini barang lelang pertama hari ini. Namanya serangga iblis 9 yin. Seekor serangga putih seukuran telapak tangan muncul di tangan Sue Qiang Wei. Cacing putih itu memancarkan sedikit rasa dingin di sekujur tubuhnya. Jika diperhatikan lebih dekat, cacing itu ternyata diselimuti beberapa rune misterius, dan ada 9 kaki di bawahnya. Saat berikutnya, Blood Rose juga tahu bahwa mereka yang datang hari ini semuanya adalah orang-orang bermata tajam, dan segera mengusir serangga setan 9 yin dari tangannya. Meskipun 9 serangga iblis yin ini berasal dari dunia iblis, jangan khawatir, asal-usulnya jelas, dan efek benda ini sangat istimewa. Serangga iblis 9 yin dapat melahap semua zat beracun, sehingga mengubah zat beracun tersebut menjadi sebagian kekuatannya melalui kekuatan khusus serangga iblis 9 yin. Zat-zat beracun ini, termasuk ki pendendam yang beracun, beberapa racun yang mematikan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dengan memiliki serangga iblis 9 yin ini, selama mereka tidak langsung terbunuh oleh racunnya, serangga iblis 9 yin dapat melahap racun mereka dan menyelamatkan mereka. Blood Rose selesai berbicara, tetapi juga sedikit terdiam sejenak, lalu membiarkan cacing iblis 9 yin yang gemuk itu berjalan maju mundur di tangannya. Setelah jeda singkat, Sue Qiang Wei pun sedikit menggerakkan bibirnya yang tersenyum, dan berkata kepada banyak ruangan pribadi di pelelangan, harga rendah 10 juta koin emas, semuanya, silakan. Kamar pribadi diberi nomor, dan kamar pribadi tempat Xiaoyan dan yang lainnya berada ada 5. Peringkat ruang privat juga sangat menentukan peringkat kekuatannya. Fakta bahwa Penatua Zhu mampu menempatkan ruang privat ini di peringkat kelima di antara sekian banyak tokoh kuat sudah cukup untuk menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatannya. Di ruang pribadi nomor 5, saat darah naik di panggung kristal yang baru saja selesai, tempat itu menjadi hidup. 9 serangga setan yin. Ini hal yang bagus. Mu Feng, yang berada di sampingnya, juga menatap serangga iblis 9 yin di tangan mawar darah. Pada saat ini, cacing iblis 9 yin bahkan tidak tahu bahwa ia telah dilelang sebagai barang lelang. Tubuhnya yang gemuk terbungkus rapat dan berguling-guling di telapak tangan Blood Rose yang bersarung tangan, sangat bahagia. Meskipun cacing iblis 9 yin adalah hal yang baik, ia tidak memiliki efek magis seperti yang dikatakan gadis ini. Begitu racun masuk ke dalam tubuh, ia akan merusak organ-organ dalam, dan yang terburuk, ia akan langsung mati. Bagaimana mungkin makhluk kecil ini menyerap racun darimu? Jika demikian, saya khawatir semangat juang sekte racun tidak akan menjadi yang terbaik di dunia, kata Zhu Lao. Tuan benar, saya ingat serangga iblis 9 yin ini lahir di negeri iblis. Saya pikir juru lelang ini seharusnya mendapatkannya secara kebetulan. Kekuatan cacing iblis 9 yin saat ini seharusnya setara dengan kekuatan seorang kaisar petarung bintang 4 manusia. Menurut catatan, cacing iblis 9 yin paling menyukai racun dan memakan racun. Konon, jika kebetulan saja sudah cukup. Jika ya, kau juga bisa berkultivasi menjadi wujud manusia. Juga, 10 juta sepertinya agak terlalu tinggi. Xiaoyan juga melirik cacing iblis 9 yin di platform kristal dan berkata, serangga iblis 9 yin, aku agak imut, kata Mu Yingying sambil tersenyum tipis. Xiaoyan dan Mu Feng juga tak berdaya menghadapi hal ini. Sepertinya wanita memang punya kecintaan alami pada hal semacam ini. Di tempat lain, di ruang pribadi nomor 4, ukuran ruangan dan barang-barang yang diletakkan di sana persis sama dengan Xiaoyan dan yang lainnya, tetapi di ruang pribadi saat ini, kedua wanita itu juga duduk perlahan. Orang dari sekte racun itulah yang memiliki beberapa konflik dengan Xiaoyan dan yang lainnya. Kakak senior, cacing iblis 9 yin ini bagus sekali. Meskipun cacing iblis 9 yin ini hanya bermata satu, hal terpenting di sekte racun kita adalah racun. Bukan ide yang buruk untuk membiarkan cacing iblis 9 yin ini berevolusi menjadi cacing iblis bermata 9 seiring waktu. Tidak, wanita yang sedikit lebih pendek itu juga berkata, dengan nada tertarik yang kuat. Ya, aku tidak menyangka kita akan menemukan hal sebaik itu.
Orang awam hanya tahu bahwa serangga iblis 9 yin ini dapat mengeluarkan racun, tetapi mereka tidak tahu bahwa jika serangga iblis 9 yin ini dibudidayakan dan berevolusi menjadi serangga iblis bermata 9, mereka akan seperti tungku, dan itu juga akan digunakan oleh kita yang berlatih ki penangkal racun. Suplemen yang luar biasa, kata wanita yang agak kebesaran itu. Di kamar pribadi nomor 1, ada juga sosok-sosok yang sangat dikenal. Yang duduk di sini adalah pangeran ketiga Suanmu, serangga setan 9 yin. Konon, benda ini cukup langka di zaman kuno, dan hampir sebagian besar racun di dunia dapat dipecahkan. Jika ada harta karun seperti itu juga merupakan milik sekte racun untuk berurusan dengan tanah liar. Aku cukup yakin, Suanmu juga berpikir dalam-dalam. Pangeran ketiga, meskipun barang ini bagus, kita masih harus menyimpan dana untuk pelelangan barang terakhir, dan itu tidak boleh terlalu mencolok. Seorang pria tua di samping Suanmu juga berbicara perlahan. Orang tua itu berpakaian linen, berambut dan berjanggut putih, dan penampilannya sangat biasa. Apa yang dikatakan Paman Huang memang benar, tapi benda ini masih bisa diperjuangkan. Setelah Suanmu selesai berbicara, ia pun mengalihkan pandangannya ke platform kristal. Di ruang pribadi kedua, Suan San dan Lao Zuo juga duduk perlahan. Zuo tua, apa ini serangga iblis 9 yin? Suan Shan juga bertanya, karena meskipun mereka berjauhan, Suan Shan masih bisa mendapatkan serangga iblis 9 yin yang gemuk dari tangan mawar darah di atas panggung kristal. Kekuatan yang sangat dingin terasa di dalamnya. Haha, serangga setan 9 yin ini adalah makhluk langka. Tapi bagi kami, itu tidak terlalu berguna. Pria tua itu juga mengelus jenggot putihnya. Orang tua itu, kenapa kita datang ke pelelangan ini? Bukankah kita akan pergi ke daerah gurun? Suan Shan juga sangat antusias, jelas dibandingkan dengan pelelangan yang didambakan ini, tempat yang penuh krisis membuatnya semakin terobsesi dengan daya tarik. Hehe, kau terlalu gigih. Daerah gurun tidak sesederhana yang kau kira, tempat yang penuh bahaya. Dan pelelangan ini, ku dengar ada beberapa hal yang luar biasa, jadi aku akan mengajakmu melihatnya. Ia juga tersenyum perlahan, tetapi suaranya terdengar sangat puas. Meskipun muridnya seorang pangeran, ia tidak punya kebiasaan manja, dan ia memiliki semangat seperti manusia baja. Di ruang pribadi nomor 3, seorang pria bertubuh kurus juga duduk perlahan. Jika Xiaoyan ada di sini, ia pasti akan menyadari bahwa orang yang duduk di ruang pribadi nomor 3 adalah orang yang telah setuju dengan Xiaoyan untuk pergi ke daerah gurun. Pemilik kios. Selain pria kurus itu, ada dua orang lagi di kamar pribadi nomor 3, seorang wanita dan seorang lagi pria parubaya. Wanita itu menyibakkan roknya, yang dengan sempurna menonjolkan bentuk tubuhnya, tetapi puncak kembar yang bergelombang di dadanya sangat spektakuler, dan pria lainnya itu sama saja seperti orang pada umumnya, satu-satunya perbedaan adalah bekas luka yang mencolok di dahi pria itu. Terlihat lelaki parubaya dan pemilik warung itu pun menaruh hormat yang amat besar kepada wanita tersebut. Pemimpin, kali ini kami menemukan seorang alkemis. Pangkatnya adalah puncak pangkat pertama kaisar, dan kekuatan jiwanya juga telah mencapai puncak pangkat fana kaisar. Pemilik kios juga berkata perlahan kepada wanita itu. Oh, sebenarnya dia adalah seorang alkemis di puncak pangkat manusia kaisar, dan pangkatnya cukup tinggi. Saya ingat tidak ada satupun alkemis di Suan Santian yang berani pergi ke gurun. Coyote, di mana kau temukan pria ini? Bagaimana dengan detailnya? Apakah itu bisa dipercaya? Wanita itu juga mengalihkan pandangannya, yang sedari tadi menatap cacing iblis 9 yin di panggung kristal lelang, ke pemilik kios bernama Coyote. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Melapor kepada komandan, nama orang ini adalah Xiaoyan, seorang murid pavilion Fenxiang. Konon ia lahir di sebuah kota kecil di benua Xuanling, dan dalam kompetisi penjarahan poin sebelumnya, meskipun ia licik, ia berhasil membunuh lawannya. Kaisar hantu kembar yang setara dengan kaisar petarung bintang 8 manusia, kata si Coyote dengan hormat. Bang bang bang, cangkir teh yang agak rapuh di telapak tangan wanita itu pun hancur seketika. Anehnya, setelah cangkir itu pecah, tak ada serpihan yang tersisa, hanya kabut tipis. Sepertinya daerah gurun ini sangat menarik. Ayo, persiapkan semuanya terlebih dahulu, dan pergilah segera setelah lelang berakhir. Wanita itu juga tiba-tiba berdiri dan berkata, "Baik, Kapten," jawab si Coyote dan meninggalkan ruangan pribadi itu, jelas untuk mempersiapkan sesuatu. Di kamar pribadi nomor 3, mata indah wanita itu bergerak sedikit, dan sudut mulutnya seolah berbisik sesuatu, api suci. Kau tak bisa lolos kali ini. Pria di sampingnya tampak menyadari panasnya mata wanita itu, lalu dia berkata pula,
kepala, cacing iblis 9 yin ini, bisakah kita tangkap mereka? Meskipun benda ini punya banyak kegunaan, itu tidak cukup untuk membuat hati kita berdebar, melepaskannya. Setelah wanita itu selesai berbicara, saya akan melakukannya lagi. Di kamar pribadi nomor 4, dua sosok juga muncul di sini. Ayah, ini hal yang baik, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Sun Xianglah yang baru saja berbicara dengan Xiao Yan dan yang lainnya. Sedangkan pria parubaya di depannya, perutnya juga besar dan berminyak, lalu sepasang mata yang berkaca-kaca. Dengan wajah berminyak, dia jelas terlihat seperti orang kaya. Hehe, sudah kubilang tadi, ini sedang masa sulit, jangan cari masalah denganku, kalau tidak. Meskipun gemuk, pria parubaya itu sekarang adalah kepala keluarga Sun di kota Xuanling, ahli di level Do di bintang 8, jadi tidak bisa diremehkan, terlepas dari apakah harus melepaskannya atau tidak. Biarkan mereka memperjuangkan hal ini dulu. Kita lihat saja nanti. Setelah pria gemuk besar itu selesai berbicara, ia menutup mata dan telinganya, lalu berhenti bicara. Sun Xiang juga mendengus dingin, lalu menatap mawar darah di platform kristal, sudut mulutnya bergerak sedikit, dan sedikit pikiran jahat muncul secara spontan. Latar belakang mawar darah ini agak kuat, jadi jangan main-main. Pria gemuk besar itu juga menyadari beberapa pikiran putranya yang lain, dan langsung berkata, Aku tahu. Sun Xiang mendengar kata-kata itu dan berkata dengan sangat tidak sabar, tetapi Sun Xiang masih tahu bahwa karena ayahnya begitu cepat bertindak, maka mawar darah ini pasti tidak bisa bergerak dan pantas untuk segera menelan ludahnya. Semua orang boleh mulai menaikkan harga, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 5 juta. Bloodrose juga memberi semua orang kesempatan untuk bernapas dan berdiskusi setelah dia baru saja menyebutkan harganya. 15 juta. Di ruang pribadi nomor 1, tawaran juga diajukan secara perlahan. 20 juta. Dengungan dingin juga terdengar dari kamar pribadi No. 4. Cek, ini tulisan tangan yang besar sekali. Begitu tembakannya dilakukan, harganya akan naik 10 juta. Sepertinya itu tak terelakkan. Suara di ruang pribadi nomor 4 juga terdengar. Ini memaksa suara menjadi satu garis. Hanya dengan kekuatan suara ini, aku khawatir kekuatan juru lelang tidak akan lebih rendah dari Kaisar Do bintang 7. Xiao Yan juga tiba-tiba menyadarinya. Yang membuat Xiao Yan sedikit tertekan adalah karena sepertinya ada kekuatan lain dalam suara ini, yang seperti racun, tetapi Xiao Yan tidak menyadarinya dengan saksama. 25 juta. Suara yang sangat berat juga terdengar dari kamar pribadi No. 31. 30 juta. Kakak perempuan di kamar pribadi nomor 4 tampak menggerakkan kelopak matanya sedikit, lalu membuka mulutnya. Karena suara di kamar pribadi nomor 31 tadi memiliki aura yang cukup familiar baginya. 40 juta. Di ruang privat nomor 20, ledakan tawa langsung terdengar. 50 juta. Di kamar pribadi nomor 4, terdengar pula suara tumpul. 60 juta. Sosok di kamar pribadi nomor 31 itu pun ikut bergerak. Kakak senior, kita tidak bisa menambahkannya lagi. Kita di sini kali ini untuk hal terakhir, kata adik perempuan di sampingnya dengan sangat khawatir. 70 juta. Di kamar pribadi nomor 4, kakak perempuan itu juga menaikkan harganya. Kamu menang, hahaha. Orang-orang di kamar pribadi nomor 31 juga tertawa. Bajingan, orang-orang dari Sekte Viper, lain kali kalian akan terlihat bagus. Juru lelang di ruang pribadi nomor 4 juga mengumpat diam-diam, lalu langsung duduk. Orang-orang di kamar pribadi nomor 4 menawarkan 70 juta yuan, tapi adakah yang lebih tinggi dari ini? Sue Qiangwei juga melihat semangat mereka bertiga, jadi dia tidak berbicara, tetapi berbicara ketika tidak ada yang menaikkan harga. Karena tidak ada yang menaikkan harga, maka serangga iblis 9 yin akan dijual dengan harga 70 juta di kamar pribadi No. 4. Melihat tidak ada yang menaikkan harga, Sue Rose langsung mengangkat tangan gioknya, dan Wei Wei meletakkan palu di atas meja kristal. Pukul perlahan. Akhir kata, barang ini akan diberikan kepadamu setelah pelelangan berakhir, jadi jangan khawatir. Sue Qiangwei tampaknya menyadari adanya perbedaan emosi di ruang pribadi keempat, dan langsung berkata, lelang 70 juta yuan tampaknya agak terlalu mahal, gumam Xiao Yan di kamar pribadi No. 5. Hei, nilai serangga iblis 9 yin ini jauh lebih dari 70 juta yang sebanding. Selama racunnya cukup, cacing iblis 9 yin akan berevolusi menjadi cacing iblis bermata 9, lalu dapat langsung diserap manusia sebagai tungku, sehingga kekuatannya meningkat. Aku ingat dulu ada seorang manusia Do di bintang 8 yang menguasai ki pertempuran beracun, dan dia berhasil menembus dosian dengan kekuatan serangga iblis bermata 9 ini.
Di belakang Xiaoyan, di atas penguasa kuno Yi Huo Heng, suara Long Yi juga perlahan memasuki pikiran Xiaoyan. Neneknya, ini benar-benar kehilangan. Xiaoyan menggaruk kepalanya saat mendengar ini. Karena racun yang sangat besar ini, Xiaoyan memiliki kepercayaan diri, dan tidak sulit untuk menemukannya. Mengenai penyerapannya, Xiaoyan cukup percaya diri untuk mengisolasi racun ini berkat kekuatan api jiwanya yang sangat besar. Jadi ketika mendengar Long Yi mengatakan ini, saya langsung merasa sakit hati. Ini adalah sesuatu dengan potensi tak terbatas. Saya tidak menyangka akan melewatkannya, dan diam-diam saya menyesalinya. Lagi pula, 70 juta koin emas ini sangat penting bagi Xiaoyan, seorang kaisar tingkat pertama. Bagi seorang alkemis tingkat atas, itu seperti setetes air di lautan. Karena barang pertama juga berhasil dilelang, maka kita akan melanjutkan dengan barang kedua. Lelang berikutnya agak aneh. Detailnya memang aneh, silakan lihat. Sue Qiangwei perlahan menyingkirkan cacing iblis 9 yin di tangannya, lalu menurunkannya dan meminta staf lain untuk mengemasnya dengan cara khusus. Kemudian, platform kristal di depannya menyala, dan sebuah sangkar besar muncul di platform kristal yang berkilauan itu dalam sekejap. Apa itu? Itu tampaknya seseorang. Bagaimana kamu melakukannya? Bukankah keluarga kerajaan Xuanling secara tegas menetapkan bahwa melelang manusia adalah tindakan ilegal? Suara-suara riuh terdengar dari berbagai ruangan pribadi. Apa ini? Xiaoyan juga menatap kosong ke arah penjara di panggung kristal. Pada saat ini, di atas panggung kristal yang mempesona, sebuah sangkar yang terbuat dari ki pertempuran perak muncul dalam sekejap. Doki bukanlah penjara besar, tetapi cukup untuk memenjarakan seseorang. Di dalam sangkar itu, seorang wanita mirip manusia seperti putri tidur juga tengah berbaring perlahan di dalam sangkar itu. Gaun perak perlahan-lahan membungkus kulit seluruh tubuh, dan kemudian dahi juga ditutupi oleh yang panjang. Apakah itu seorang gadis? Sesaat kemudian, mata indah Mu Yingying juga sedikit berkedip, lalu ada sedikit kejutan di pupil matanya. Mereka benar-benar memenjarakan wanita manusia ini. Manusia, sungguh keji, gumam Mu Yingying dalam hati. Semuanya, tolong dengarkan aku. Seperti yang Anda lihat, meskipun gadis ini terlihat seperti manusia, dia bukan manusia. Karena dia adalah garis keturunan keluarga Medusa dan manusia. Di keluarga kerajaan Xuanling kita, saya khawatir banyak orang juga mengetahui perseteruan antara keluarga kerajaan Xuanling kita dan keluarga Medusa, sehingga anak-anak tidak sah dari kedua keluarga ini juga diintimidasi. Jadi sekarang pemilik wanita ular ini juga berencana untuk melelangnya. Tapi ada yang tidak biasa tentang wanita ini. Setelah Sue Qiangwei selesai berbicara, dia langsung mengulurkan tangan gioknya ke dalam penjara, dengan lembut mengupas panjang wanita itu, dan mengangkat wajah gadis itu. Sepertinya dia agak takut pada manusia. Saat gadis itu menyentuh tangan ramping mawar darah itu, tubuhnya bergetar hebat. Saat berikutnya, wajah cantik gadis yang tampak seperti boneka porselen itu pun terekspos di depan semua orang. Pemandangan yang indah sekali. Gadis yang lembut sekali. Gadis ini masih muda, jika dia membelinya kembali dan melatihnya dengan baik, mungkin. Beberapa suara berisik dan jahat juga muncul di ruang pribadi itu. Adalah mungkin untuk memiliki wajah seperti itu di usia muda, dan saya khawatir itu akan sangat baik untuk tumbuh dewasa di masa depan. Yaitu, 3 pupil bunga ular bi. Xiaoyan menatap wajah gadis itu lekat-lekat. Yang mengejutkan adalah sepasang pupil gadis itu. Pupil mata itu aneh sekali. Salah satunya berwarna coklat tua seperti manusia. Yang satu lagi memiliki pupil berbentuk berlian yang dilapisi 3 warna. Situasi ini persis seperti gadis bernama Qinglin yang berada di atas Doki Grade 6 milik Xiaoyan. Ular hijau dengan pupil 3 bunga ini adalah musuh bebuyutan semua ular dan binatang buas. Xiaoyan juga ingat dengan jelas betapa mengerikannya pupil 3 bunga ular hijau itu. Itulah murid mengerikan yang mengendalikan seluruh 9 ular piton Netherland dengan kekuatannya sendiri. Seperti yang bisa Anda lihat, gadis ini memiliki 2 pupil kembar alami. Yang satu adalah pupil manusia biasa, dan yang satunya lagi tampaknya berkerabat dengan pupil 3 bunga ular hijau legendaris. Semua orang harus tahu tentang efek misterius dari 3 mata bunga ular biru. Musuh para monster ular. Setelah Bloodrose selesai berbicara, ia pun perlahan menurunkan tangan gioknya, karena ia juga merasakan ketakutan gadis itu terhadapnya. Karena berharganya benda ini tidak dapat diukur dengan koin emas, harga awalnya ditetapkan untuk pil obat, ramuan obat, bahan obat, atau beberapa benda aneh lainnya. Meskipun semua orang menaikkan harga, semua yang kalian keluarkan akan dievaluasi oleh grup keluarga kerajaan Xuanling kami, dan pemenangnya akan ditentukan. Sue Qiangwei juga tersenyum perlahan, lalu Sue Qiangwei menutup mulutnya.
Karena dia tahu bahwa lain kali orang-orang ini akan menaikkan harga secara gila-gilaan, aku yakin ular hijau dan 3 pupil bunga ini pasti akan terjual dengan harga tinggi. Tapi apakah ini benar-benar ular giok 3 mata bunga? Kenapa aku merasa sedikit berbeda? Sue Qiangwei juga ingat bahwa ketika dia hanya melihat gadis itu, dia sepertinya merasakan sesuatu yang sedikit salah di tubuhnya, tetapi itu persis sama. Tidak tahu, ular bi 3 mata bunga. Otak keluarga kerajaan misterius ini terjepit pintu. Keluarga kerajaan Xuanling dan keluarga Medusa adalah musuh bebuyutan. Jika ini benar-benar ular giok 3 mata bunga, aku khawatir keluarga kerajaan Xuanling akan mengolahnya dengan segala cara. Di masa depan, ketika ular giok 3 mata bunga dewasa, keluarga Medusa pun akan melakukannya. Ini masalah pemahaman. Mu Feng pun langsung memarahi setelah mendengar kata-kata Sue Qiangwei. Ular bi 3 mata bunga. Ini sedikit seperti, aku telah melihat pupil 3 warna ular hijau dengan mata kepalaku sendiri, dan aku juga pernah bertarung berdampingan dengan orang yang memiliki pupil ini. Hanya saja, gambaran yang diberikan gadis ini kepadaku bukanlah pupil 3 warna ular hijau, selalu ada yang aneh. Xiao Yan juga berpikir keras, tetapi bagaimanapun Xiao Yan berpikir, ia tidak dapat menemukan kelainan itu. Murid 3 bunga Bisnake, gadis ini tampaknya memiliki murid yang sama dengan sisik biru di atas Doki Da 6, tetapi Xiao Yan tidak tahu apa yang salah. Kalau kau tak bisa melihatnya, tidak apa-apa, karena ini bukan pupil 3 bunga ular, melainkan pupil 3 bunga tungku, ujar Penatua Zhu di samping. Luding Ding San Huatong. Xiao Yan mengerutkan kening ketika mendengarnya, jelas ini pertama kalinya dia mendengar nama yang asing ini. Hehe, wajar saja kalau aku belum pernah dengar. Sayangnya, hanya sedikit orang yang kukenal. Aku cukup beruntung bertemu mereka di gurun kematian, jadi aku bisa cerita sekarang. Mata 3 bunga tungku pada dasarnya sama dengan mata 3 bunga ular, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan jejak warna hitam di tengah 3 lensa berbentuk berlian pada pupilnya. Lensa, peran mata 3 bunga tungku, justru kebalikan dari mata 3 bunga ular biru. Peran pupil 3 bunga ular hijau adalah musuh bebuyutan semua binatang berbentuk ular. Adapun kuali dengan pupil 3 bunga ini, ia adalah favorit semua binatang berbentuk ular. Dengan kata lain, kuali dengan 3 bunga ini digunakan sebagai kuali untuk menyimpan kekuatan secara terus-menerus, dan ketika mencapai tingkat tertentu, kuali tersebut dapat ditelan oleh makhluk berbentuk ular tersebut, sehingga kekuatannya meningkat pesat. Hanya saja benda ini hanya berguna untuk binatang berbentuk ular, dan metodenya cukup kejam, sehingga membatasi potensinya. Tetua Su juga berbicara perlahan, tetapi suaranya juga penuh dengan ketidaksenangan. Jelas, meskipun gadis ini adalah anak haram manusia dan keluarga Medusa, dia tidak dapat dilelang. Xiao Yan, kita harus menangkapnya. Kita tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan yang salah. Mu Yingying juga menoleh, matanya yang indah bergerak sedikit, dan berkata dengan tegas kepada Xiao Yan. Ya, Xiao Yan juga menjawab, ini ular biru dengan 3 pupil bunga. Di ruang pribadi No. 1, Xuanmu juga berhenti karena dia baru sekali bertanding dengan cacing iblis 9 yin sebelumnya. Ayah, apa mereka pusing? Xuanmu langsung terkejut, matanya menatap wanita di atas panggung kristal. Jelas, bagaimana mungkin benda berharga seperti itu bisa dilelang? Pangeran, jangan terburu-buru, Wang. Ada alasan untuk melakukannya secara alami. Lebih baik kita tidak menyentuh benda ini. Pria tua di samping Xuanmu juga berkata perlahan. Meskipun dia tidak tahu mengapa, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ini bukanlah mata 3 warna dari ular biru, tetapi tidak semua orang memiliki penglihatan seperti bambu tua, jadi dia dapat melihat benda ini. Susu, itu sebenarnya 3 mata ular biru. Pokoknya, kau harus mendapatkannya. Ada juga suara-suara jahat di beberapa ruangan pribadi, dan ada beberapa makna jahat lainnya dalam suara-suara itu. Semuanya, silakan mulai naikkan harganya. Setelah memberi para juru lelang waktu untuk berpikir dan berdiskusi, Blood Rose perlahan mengangkat tangannya yang bernilai 1000 emas dan giok, lalu meminumnya sambil menatap langit. 1 jilid resep Xuan dan tingkat pertama tingkat kaisar, obatnya disebut sumsum tulang patah Jiutian. Ini semacam obat suci untuk penyembuhan, dan juga memiliki efek ajaib pada lengan yang patah. Selama kamu meminum obat ini dalam 3 hari setelah lengan yang patah, kamu akan menumbuhkan lengan yang cukup cocok dengan lengan yang asli. Di kamar pribadi nomor 10, terdengar suara berat. Cek cek cek, aku sungguh bersedia. Nilai Xuan dan tingkat pertama dari jajaran kaisar lebih berharga daripada pil obat. Xiao Yan, seorang alkemis, tak kuasa menahan diri untuk mendecakkan lidahnya ketika mendengar hal ini. Sebagai seorang apoteker, Xiao Yan lebih tahu tentang nilai resep dan pil obat.
Jika ingin mengolah tanaman obat, resep merupakan hal terpenting, dan memiliki formula obat beserta bahan obat saja sudah cukup untuk mengolah tanaman obat yang membuat banyak orang iri. Dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa di antara ketiganya, resep, bahan obat dan ramuan obat, hanya resep yang paling berharga. Karena baik itu bahan obat maupun pil obat, semuanya adalah barang sekali pakai, tetapi resepnya berbeda. Segulung resep tingkat tinggi sudah cukup untuk memakmurkan banyak generasi, itulah sebabnya resep tersebut sangat berharga. Pil tanah tingkat pertama tingkat kaisar, pil perampokan, yang dapat sangat mengurangi kekuatan bencana saat mengalami bencana kaisar Do bintang 6. Di ruang pribadi pada tanggal 14, terdengar pula suara dengusan dingin. Pil kesengsaraan yang rusak, cek. Ini hal yang bagus. Bahkan setelah berendam di kolam Kaisar Xuanling, musibah yang dialami saat menembus Kaisar Do bintang 6 tidak boleh diremehkan. Jika kau menambahkan pil perampokan ini, kau akan sangat yakin, kata Mu Feng dengan nada berapi-api. Karena dia juga merasa benar, setelah mengalami perendaman di kolam Kaisar Xuanling, sebagian kekuatan hitam kuning yang diterima dari kolam Kaisar Xuanling tampaknya bersembunyi di tubuhnya, dan saya takut itu akan meledak dalam satu gerakan ketika dia menerobos ke Kaisar Do bintang 6. Satu Tian dan tingkat pertama pangkat Kaisar, hati Yin dan yang berpola ganda. Seperti yang kita semua tahu, kekuatan Yin dan yang secara kolektif disebut sebagai kekuatan hidup dan mati, dan kekuatan hidup dan mati ini merupakan simbol seorang petarung abadi yang kuat, sehingga mampu menembus level Kaisar Do bintang 9. Terdengar suara malas di ruang pribadi nomor 7, tetapi dengan kemunculan benda ini, banyak ruang pribadi bergetar. Hati Yin dan yang ganda. Benda ini benar-benar ada. Di ruang pribadi nomor 1, pupil mata Xuan Mu mengecil, dan dia jelas terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Sepertinya aku harus mengirim seseorang untuk mengawasi orang ini. Karena dia berani memikirkan hal seperti itu, aku khawatir tidak ada yang bisa dipercaya tanpa kekuatan apapun. Pria tua di sampingnya juga menjadi serius, lalu berkata, sebenarnya itu jantung Yin yang berpola ganda. Tetua Zhu, yang agak malas di sampingnya, langsung merasa segar kembali saat mendengar kata-kata itu. Karena hanya setelah mencapai 9 bintang Dodi, kekuatan hidup dan mati dapat lahir dalam tubuh, dan kekuatan hidup dan mati berpadu dengan sempurna, sehingga dapat disebut sebagai pembangkit tenaga dosian sejati. Misalnya, pada tingkat setengah abadi seperti Zulao, kekuatan hidup dan mati dalam tubuh sudah sangat kuat, tetapi belum terintegrasi dengan sempurna, dan kekuatannya selalu terperangkap di tingkat setengah abadi. Dan tidak dapat dipungkiri lagi jika hati Yin yang berpola ganda ini dapat diperoleh, besar kemungkinan bukan hal yang buruk untuk dapat menerobos ke kancah pertarungan keabadian yang sesungguhnya. Ini benar-benar hal yang baik. Setelah Su Tua selesai berbicara, dia juga punya beberapa rencana, tetapi ketika Xiao Yan hendak berbicara, dia langsung dihentikan oleh Su Tua. Biarkan mereka mengambil gambar, mari kita dapatkan keuntungan dari nelayan. Setelah Su Lao selesai berbicara, dia menyipitkan mata dan tersenyum. Ketika Xiao Yan dan Mu Yingying mendengar kata-kata itu, mereka juga tersenyum tegas. Jelas, Su Tua ini begitu yakin. Benar-benar layak menjadi pembangkit tenaga listrik semi-abadi. Saat para tokoh terkemuka di ruang pribadi nomor 7 menggunakan hati Yin dan yang berpola ganda ini, seluruh ruang lelang pun mendidih. Hanya sedikit orang yang mengetahui efek mengerikan dari jantung Yin yang berpola ganda ini. Tapi mereka yang bisa mengenalinya pasti bukan orang-orang kuat. Setidaknya kekuatannya juga setara dengan Dou di bintang 8. Awasi ruang pribadi No. 7. Kali ini, siapapun yang melelangnya harus mendapatkan sepasang hati Yin dan yang ini. Sebuah pikiran bergema di benak banyak orang. Di rumah lelang nomor 7, ada dua sosok di sini, satu adalah pria berpakaian putih, dan yang lainnya adalah sosok pendek. Kalau bukan karena ketidakmampuanku menguraikan inti Yin dan yang dari kedua pola itu, apa menurutmu aku akan menyingkirkannya? Tapi tidak apa-apa, selama kau berkultivasi dengan niat baik, kau juga bisa menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk menembus pertempuran para dewa di masa depan. Pada saat itu, seluruh Xuan Santian tidak akan menjadi milik kita. Hahaha, tawa lepas memenuhi seluruh ruangan pribadi itu. Tuan muda, jangan terlalu senang dulu. Sekalipun benda ini difoto, bagaimana caranya pergi itu masalah besar. Pria tua di sampingnya juga berbicara perlahan. Kali ini, aku akan merepotkan orang tua itu. Pria itu pun langsung tenang, lalu berkata kepada orang tua itu. Ya, lelaki tua itu pun menjawab dengan lembut, lalu berhenti berbicara. Tapi masih ada kenaikan harga. Sue Qiangwei juga melihat bahwa gadis kecil ini mampu mendapatkan harga setinggi itu, dan dia bangga padanya, dan dia juga menabung.